Untuk kesekian kalinya dalam sejarah, Tottenham Hotspur melihat calon pemain mereka dicuri lawan pada menit-menit terakhir transfer. Sudah ada 5 kasus, termasuk 2 kali pada bulan Januari 2022. Inilah daftarnya. Yang pertama adalah Jack Grealish. Rekor transfer paling mahal Liga Inggris ini sudah sejak lama dikaitkan dengan kepindahan dari Aston Villa. Sebelum Jack Grealish akhirnya bergabung dengan Manchester City dalam sebuah kesepakatan yang memecahkan rekor senilai hampir 2 triliun rupiah pada musim panas 2021. 3 tahun sebelumnya, Tottenham mengira mereka telah mencapai kesepakatan hanya dengan harga sekitar 500 miliar rupiah saja untuk pemain yang sama. Grealish, 22 tahun pada saat itu, masih bermain di divisi Championship setelah Villa gagal promosi pada laga play-off. Dan talenta muda itu tampaknya telah memutuskan untuk pindah ke klub putih London Utara, tetapi Villa menolak tawaran Tottenham Hotspur setelah Daniel Levy tidak mau menaikkan tawaran mereka untuk Jack Grealish. Yang kedua, Sadio Mane. Kembali pada tahun 2016, Southampton bersedia mendengarkan tawaran untuk Sadio Mane dengan Liverpool, akhirnya masuk untuk menyetujui kesepakatan senilai 690 miliar rupiah. Tetapi tampaknya pada satu tahap di tengah negosiasi itu, Tottenham seharusnya menjadi klub Sadio Mane berikutnya. Sayangnya deal ini ditolak oleh Daniel Levy yang dilaporkan sangat terganggu dengan tuntutan upah Mane yang dinilainya sangat besar. Saat itu dilaporkan bahwa Mane bahkan sempat mengunjungi tempat latihan Tottenham dengan Mauricio Pochettino memaksakan agar sebuah kesepakatan bisa tercapai. 6 tahun kemudian, salah satu rekrutan pertama Jurgen Klopp itu membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa yang membuat Tottenham sangat frustrasi. Pemain ketiga, Eden Hazard. Ya, pemain legendaris Chelsea ini pernah nyaris menjadi milik Tottenham Hotspur. Eden Hazard adalah target utama pelatih Spurs, Harry Redknapp, pada tahun 2012, dan pada saat itu terlihat Tottenham akan mengalahkan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain Lille. Spurs berhasil finish pada urutan keempat di atas rival London mereka itu, dengan Chelsea hanya menduduki urutan ke-6 dan seharusnya Spurs melaju ke Liga Champions. Tetapi Chelsea kemudian memenangkan final Liga Champions pada tahun 2012 tersebut, dan sebagai akibatnya mereka lolos langsung ke tahap penyisihan grup 2012-2013 sebagai juara bertahan. Dengan Liga Inggris hanya diizinkan untuk mengirim 4 wakil, Chelsea menyingkirkan Tottenham Hotspur. Hal ini terbukti sangat penting dalam pertempuran untuk mengontrak Hazard ketika pemain sayap itu kemudian mengakui kegagalan Tottenham lolos ke Liga Champions, menyebabkan dirinya memilih klub biru London. Hazard kemudian menghabiskan 7 tahun yang spektakuler di Chelsea, memenangkan 2 gelar juara Premier League bersama dengan sejumlah trofi lainnya, 1 Piala FA, 1 EFL Cup, dan 2 trofi Liga Eropa. Pada urutan keempat ada Adama Traore. Berpindah ke masa sekarang, manajer Tottenham Antonio Conte mengalami secara langsung rasa frustrasi para manajer Spurs sebelumnya di jendela transfer. Adama Traore tampaknya akan menuju ke Tottenham dengan klub tengah dalam negosiasi terus-menerus dengan Wolves untuk melancarkan transfer pemain 26 tahun itu. Tawaran pembukaan mereka sebesar 300 miliar rupiah ditolak, tetapi ada optimisme bahwa kepindahan akan disepakati pada minggu terakhir jendela transfer. Barcelona kemudian masuk dengan tawaran pinjaman, termasuk opsi untuk membeli seharga 600 miliar rupiah pada musim panas 2022. Laporan-laporan media mengatakan Traore tidak ingin bermain sebagai bek sayap kanan seperti yang Conte inginkan, dan dia lebih suka pulang kembali ke Camp Nou. Dan Wolves akhirnya menerima semua persyaratan dengan Barcelona. Pada urutan terakhir daftar kita ini ada Luis Diaz. Adama Traore hanya satu dari 2 pencurian pemain yang dilakukan tim lain di depan hidung Antonio Conte pada Januari 2022. Satu kasus lainnya adalah pemain Kolombia ini yang merumput di FC Porto. Hanya dalam hitungan beberapa hari saja setelah kehilangan Adama Traore, Spurs kehilangan target transfer terbaik lainnya. Tottenham dilaporkan telah melakukan pendekatan ke klub Portugal FC Porto tentang ketersediaan Luis Diaz
dan sudah mengajukan tawaran sekitar 700 miliar rupiah lebih ditambah bonus ini itu. Tawar tersebut diajukan sekitar tanggal 24 atau 25 Januari 2022. Negosiasi diperkirakan akan usai pada hari terakhir jendela transfer, tetapi Liverpool mengambil angin dari situasi berlarut-larut itu dan masuk dengan tawaran mereka sendiri. The Reds sebelumnya sudah dilaporkan akan bertahan untuk mengontrak Luis Diaz pada musim panas 2022, tetapi minat yang kuat dari Tottenham telah memaksa mereka memajukan tawaran. Sekarang Luis Diaz sudah resmi menjadi pemain Liverpool. Agen super Jorge Mendes jadi penyebab kegagalan. Tentu saja Liverpool dengan sepak bola Liga Champions akan lebih menarik bagi Luis Diaz. Tetapi ada satu orang yang tampaknya memainkan peran sangat besar dalam kegagalan Spurs mendapatkan sang pemain Kolombia. Dia adalah Jorge Mendes, seorang super agen sepak bola yang banyak terlibat dalam negosiasi antara pemain sayap itu dan Tottenham bertindak sebagai perantara. Peran Jorge Mendes membuat dua perwakilan Diaz merasa frustrasi dan keduanya tidak akan menyetujui transfer itu sampai sang agen menyingkir dari pembicaraan soal transfer. Tindakan Jorge Mendes kemudian memberi Liverpool kesempatan untuk masuk dan secara efektif membacak langkah ini, dan kepindahan Diaz ke Anfield sudah diresmikan pada Minggu 30 Januari 2022. Kenapa target Spurs selalu dicuri oleh rival? Menurut analisa dari mantan direktur Tottenham, Frank Arnesen, Daniel Levy tidak memiliki pengetahuan soal sepak bola saat dia seharusnya bisa campur tangan dalam penentuan mana pemain yang dibeli dan mana yang tidak jadi didatangkan. Arnesen, yang merupakan direktur sepak bola Tottenham antara tahun 2004 dan 2005, percaya bahwa Daniel Levy sangat baik dalam mendelegasikan tugas kepada direktur olahraga atau pelatihnya tentang masalah sepak bola karena dia sendiri tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sepak bola. Arnesen mengatakan ada klub di mana pemiliknya sangat aktif dan mereka ingin melakukan negosiasinya sendiri seperti Tottenham. Daniel Levy melakukannya sendiri dan sangat baik dalam hal itu. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman tentang permainan sepak bola dan tidak ikut campur jika Anda menginginkan bek kiri atau sayap kanan. Dia mempercayai manajernya dan direktur olahraga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Salah satu contohnya, Spurs menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah untuk membeli duet lini tengah Giovanni Lo Celso dan Tanguy Ndombele pada musim panas 2019. Tetapi kedua pemain tersebut sekarang dikategorikan gagal dan dalam perjalanan keluar dari klub pada Januari 2022. Daniel Levy baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-20-nya dalam perjalanan mengambil alih Spurs, dan sementara dia berhasil membawa klub London Utara itu ke Liga Champions. Untuk sebagian besar waktunya, klub hanya memenangkan satu trofi saja, Piala Liga pada tahun 2008 pada periode kepemimpinan Daniel Levy. Pencapaian paling tinggi dari masa jabatan Levy adalah Spurs mencapai final Liga Champions pada 2019 dan klub finish sebagai runner-up Liga Inggris pada 2 tahun sebelumnya. Tetapi kesuksesan dalam bentuk trofi sangat sedikit dan jarang. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.